ketemu lagi di channel aku, Dialania Nurmasari. Seperti biasa, aku akan membahas lagi materi tentang matematika loh. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Untuk video lebih lengkapnya, ikuti terus video ini. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang lingkaran. Tentang apa itu definisi lingkaran, rumus-rumus lingkaran, dan unsur-unsur lingkaran. Ikutin terus ya. Pertama, kita ke definisi lingkaran. Lingkaran dalam matematika merupakan sebuah bangun datar dua dimensi. Lingkaran juga merupakan sekumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu lengkungan yang memiliki panjang yang sama pada titik pusat lingkaran. Di sini juga semua pada tahu kan apa itu lingkaran dan bagaimana bentuknya. Yang kedua ada unsur-unsur lingkaran. Di dalam sebuah lingkaran terdapat 10 unsur loh. Unsur apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Untuk lebih memahami dan lebih jelas lagi, kita ikutin terus video ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Unsur yang pertama adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari dalam lingkaran merupakan suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Pada gambar, jari-jari lingkaran berada pada garis OC, OD, OB, dan juga OA. Gambarnya ada setelah ini. Nah, ini gambarnya saya ambil dari sumber referensi yang saya baca. Dan tadi sudah dibilang bahwa jari-jari itu ada di OA, OC, OD, dan OB. Yang kedua ada titik pusat lingkaran. Titik pusat yang terdapat dalam lingkaran merupakan suatu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar lingkaran, titik pusat lingkaran terletak di huruf O. Nah, kita lihat benar titik pusat lingkaran itu berada tepat di tengah-tengah lingkaran dan ada ditandai dengan huruf O. Yang ketiga adalah busur lingkaran. Busur lingkaran yaitu suatu garis lengkung yang dimana adalah bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar, busur lingkaran berada di garis lengkung AC, CB, PD, dan AD. Busur lingkaran juga terbagi menjadi dua loh, ada busur lingkaran besar dan ada busur lingkaran kecil. Busur lingkaran besar adalah ukurannya lebih dari setengah lingkaran dan busur lingkaran kecil ukurannya kurang dari setengah lingkaran. Nah, tadi disebutkan bahwa busur lingkaran itu ada AC, CB, AD. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Lalu ada unsur yang keempat yaitu diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah suatu panjang garis lurus yang mengaitkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Pada gambar, diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran berada tepat di garis AB dan CD. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat garis AB dan CD itu adalah diameter lingkaran. Unsur lingkaran yang kelima adalah tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran yaitu daerah yang terletak di dalam lingkaran yang telah dibatasi oleh busur lingkaran serta tali busur lingkaran. Pada gambar, tembereng lingkaran telah dibatasi oleh busur AD dan juga tali busur AD. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, tembereng itu udah ada dikasih tanda panah dan dikasih daerah warna hijau tua. Nah, itu adalah tembereng teman-teman. Unsur yang keenam adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran serta tidak melewati titik pusat lingkaran. Pada gambar, tali busur lingkaran berada pada garis AD. Yuk kita cek. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tali busurnya itu berada di garis AD. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada garis AD, berarti itu adalah tali busur. Kita masuk ke unsur yang ketujuh, ada apotema lingkaran. Apotema lingkaran merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema pada umumnya terletak tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar, garis apotema berada di garis OF. Teman-teman bisa lihat apotema itu ada tanda panahnya dan terletak di garis OF. Iya, betul sekali, itu adalah apotema. Kita ke unsur yang ke-8, ada juring lingkaran. Juring lingkaran yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari serta telah dibatasi oleh sebuah busur lingkaran.
yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Pada gambar, daerah juring lingkaran berada di daerah yang diberi warna hijau, yakni juring BOC. Juring lingkaran juga terbagi menjadi dua loh, ada juring lingkaran besar dan ada juring lingkaran kecil. Teman-teman bisa lihat di gambar yang BOC dan daerahnya diarsir warna hijau, ada tanda panahnya yaitu adalah juring lingkaran. Nah, ini unsur yang kedua terakhir, yaitu yang ke-9, ada sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk sebab adanya pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar, tali busur AC serta tali busur BC yang bertemu di titik C serta membentuk sudut keliling yaitu ACB. Teman-teman bisa lihat di gambar ada sudut ACB, nah itu yang disebut sudut keliling lingkaran. Kita ke unsur yang terakhir, semangat! Nah, ini adalah unsur yang terakhir yaitu sudut pusat lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari pada titik pusat lingkaran. Pada gambar, sudut pusat yang terbentuk antara titik A, O, B, yakni sudut AOB. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ada sudut AOB. Nah, itu adalah sudut pusat lingkaran. Kita lanjut ke rumus-rumus yang ada pada lingkaran. Masih semangat? Masih semangat kan teman-teman? Kita masuk ke rumus-rumus lingkaran ya. Ada rumus luas lingkaran yaitu V kali R kuadrat. V yaitu bisa 3,14, bisa juga 22/7, dan R kuadrat itu adalah jari-jari. Lalu ada rumus keliling lingkaran dengan jari-jari dan rumus keliling lingkaran dengan diameter. Rumus keliling lingkaran dengan jari-jari yaitu 2 kali Pi kali R, dan rumus keliling lingkaran dengan diameter adalah Pi kali D. Dengan Pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Jika ada soal yang diketahui kelilingnya tapi tidak diketahui diameternya, maka menggunakan rumus ini yaitu D sama dengan keliling per Pi. Nah, itu adalah rumus-rumus lingkaran teman-teman. Kita lanjut ke latihan soal ya, semangat! Yap, ini adalah sesi latihan soal dan pembahasan. Seperti biasa, aku ngasih ke teman-teman latihan soal, dan ada juga yang aku kasih pembahasannya. Ada juga yang teman-teman kerjakan sendiri buat latihan di rumah ya. Kita mulai, semangat terus! Soal yang pertama yaitu sebuah lingkaran mempunyai jari-jari sebesar 20 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Yuk cobain dulu hitung pakai rumus luas yang tadi aku udah jelasin. Nanti aku kasih pembahasannya. Gimana? Udah ngerjainnya? Ini aku kasih penyelesaiannya. Rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Aku memakai Pi-nya 3,14 lalu 20-nya dikuadratkan. Dan jadi 3,14 dikali 400. Berapa nih hasilnya? Berapa ayo? Hasilnya adalah 1256 cm persegi. Itu adalah luas dari lingkaran yang tadi. Soal nomor 2, terdapat sebuah lingkaran dengan jari-jari 49 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Yuk cobain hitung dulu memakai rumus keliling lingkaran. Gimana? Udah ngerjainnya? Gampang kan? Nih aku kasih penyelesaiannya. Rumus keliling yaitu 2 kali Pi kali R. Lalu kita masukkan dengan Pi-nya 22/7. Lalu kita kalikan 2 kali 22/7 dikali 49. Hasilnya 2 kali 22 kali 7. Berapa nih hasil kelilingnya? Berapa ayo? Hasilnya adalah 308 cm. Itu adalah keliling dari lingkaran yang tadi. Kita lanjut ke nomor 3. Soal nomor 3 adalah diketahui suatu lingkaran mempunyai keliling sebesar 66 cm. Berapakah diameter lingkaran tersebut? Nah,
Nah, ini memakai rumus yang tadi, yang jika soalnya diketahui kelilingnya tapi tidak diketahui diameternya. Rumus apa? Ayo, yuk cobain dulu. Gimana, udah nyobanya? Ketemu rumusnya? Nih aku kasih penyelesaiannya. Rumusnya itu adalah keliling dibagi pi. Jadi 66 dibagi 22/7 sama dengan 66 dikali 7 dibagi 22. Kenapa? Karena kalau pembagian lalu dikalikan itu dibalik posisinya. Hasilnya berapa nih? Hasil diameternya adalah 21 cm. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5, kalian kerjakan untuk latihan soal di rumah ya. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga membuat teman-teman bisa paham dengan materi kali ini, yaitu tentang lingkaran. Semangat terus belajarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.